Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Habiballah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Karimallah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Allah itu dekat. Dan di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Inilah yang kemudian melahirkan sifat 20 ya. Bahwasanya salah satu di antara sifat Allah adalah mukhalafatun lil hawadits, menyelisihi makhluknya. Kalau seandainya makhluknya untuk bereksistensi butuh tempat, butuh ruang, maka Allah tidak seperti itu. Sehingga lahirlah kemudian salah satu konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keyakinan adalah Allah ada tanpa tempat. Sehingga Allah sangat dekat dengan seorang hamba. Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi, bahkan urat leher kita lebih dekat. Dan itu dipertegas di dalam Al-Quran. Ketika sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, di manakah Allah? Jadi pertanyaan di mana Allah itu bukan pertanyaan yang baru. Itu pertanyaan sudah ditanya oleh para sahabat Nabi. Sehingga tak perlu kita kaget, apalagi membuat konsep-konsep akidah yang melenceng dari garis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengatakan Allah beristiwa, ya bersemayam duduk di atas langit. Hasyalillah, subhanallah. Kalau demikian, berarti yang dekat kepada Allah hanya orang-orang yang bisa menjangkau langit. Lah kita orang-orang mukmin yang dari dia sejak akil balik sampai kemudian dia wafat, dia beribadah kepada Allah di bumi. Berarti akan jauh selamanya. Nah, ini kan logika yang melenceng. Sehingga keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Allah ada tanpa tempat. Allah begitu dekat dengan seorang hamba. Tergantung kedekatan kolbunya. Bagaimana kedekatan ikatan kolbunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukum asalnya seperti itu. Allah itu dekat dengan kita. Hanya saja kitalah yang memberikan jarak kepada Allah. Allah dekat kepada seorang hamba dengan kejauhannya. Dan Allah jauh, tapi dekat di dalam kejauhan Allah. Allah sangat dekat. Hanya saja kita sebagai seorang hambalah yang menghijab diri kita untuk dekat kepada Allah. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, ada hijab. Ya, walaupun nanti hijab Allah kepada hamba, itu nanti ada, kita akan jelaskan satu persatu ya. Ada yang bernama hijab nur. Ya, dan itu jumlahnya tidak sedikit, 70.000 hijab cahaya, ya. Dan juga ada hijab zulumat, kegelapan. Allah menghijab dalam tanda kutip ya, dirinya dengan 70.000 kegelapan. Ya. Walaupun hijab ini tidak melulu berkonotasi yang jelek atau negatif. Karena kalau seandainya Allah tidak menghijab tanda kutip dirinya, alam semesta kita semuanya akan hancur, tidak kuat. Ya. Jangankan Allah menampakkan tanda kutip dirinya, tajalliyatnya Allah berupa nurnya saja itu sudah bisa menghancur leburkan gunung yang ada di Tunis ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk diperlihatkan wujud Allah. Ya, maka Allah tegaskan, ya, jangan dulu engkau meminta ya kepada saya untuk melihat wujud asliku, ya. Karena kan Nabi Musa meminta kepada Allah, ya, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, perlihatkan wujudmu agar aku bisa melihatmu. Nah, dari sinilah kemudian para ulama kita mencoba ya menjelaskan bahwa Allah itu bisa dilihat. Karena mustahil Nabi Musa meminta untuk diperlihatkan kalau Allah itu tidak bisa dilihat. Ketika Allah memperlihatkan tajalliyatnya, Allah mengatakan, jangan dulu wujudku, saya akan berikan kepadamu tajalliyat, yang dimana kalau kita terjemahkan baru bayang-bayangnya Allah, bayangannya saja sudah bisa menghancurkan gunung. Ya. Makanya Allah tegaskan, coba kamu lihat itu gunung. Kalau gunung itu masih kokoh di tempatnya, berarti kamu bisa melihat wujud asliku. Ya, ternyata gunungnya hancur lebur. Ya, baru penampakan tajalliyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu masih berbicara tentang hijabnya Allah. Belum kepada manusia, kepada diri kita yang menghijab diri kita kepada Allah. Nah, hijab kita sebagai manusia
ya, yang menghalangi kita untuk dekat kepada Allah, ya, yang disebutkan oleh para ulama kita beberapa di antaranya adalah dunia, sahabat-sahabat sekalian. Ternyata dunia ini bisa menghijab diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dekat kepada Allah, ya, lepaskan dulu dunia dari kalbu kita. Dengan cara apa? Dengan cara zuhud. Ya, yaitu meletakkan dunia hanya di tangan kita dan tidak memasukkan dunia sampai ke dalam kalbu. Karena Allah itu cemburu jika kalbu kita, kalbu ini kan tempat tajalliyatnya Allah. Maka Allah cemburu kalau di dalam kalbu kita ada nama selain namanya. Maka Allah enggan untuk bertajalliyat. Allah enggan untuk mendekat kepada hamba yang di dalam kalbunya ada nama selain namanya. Maka kita dituntut oleh para ulama kita, para aulia kita untuk, ya, mujahadah melawan hawa nafsu kita dengan cara menyingkirkan dunia dari dalam kalbu kita, yaitu dengan zuhud. Yang kedua, hijab kita, ya, jauh kepada Allah. Kita yang menghijab diri kita jauh kepada Allah. Hijab yang kedua adalah manusia. Terkadang manusia sesama kita bisa menjadi hijab, ya, bisa menjadi penghalang kita untuk dekat kepada Allah. Makanya Rasulullah kemudian mempertegaskan, almar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama temannya. Dengan siapa dia berkawan, ya dengan itu pula nanti dia akan mendapatkan hasilnya. Ketika dia berkawan dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa merindu Allah dan Rasulullah, maka dia akan tertarik untuk kemudian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tetapi kalau sebaliknya, maka kita siap-siap terhijab dengan Allah, ya. Maka selektiflah dalam memilih. Maka salah satu solusi yang ditawarkan oleh para ulama kita adalah dengan uzlah, ya, tentunya ini harus dengan bimbingan guru atau dengan mencari komunitas, membuat komunitas-komunitas yang sesuai dengan visi misi kita, sesuai dengan langkah kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijab yang ketiga, ya, yaitu hijab yang berasal dari diri kita adalah ini dia, syahwat. Syahwat ini hijab terbesar seorang hamba, ya, untuk dekat kepada Allah. Hijab inilah yang bernama aku yang selalu menghalangi diri kita untuk dekat dengan Dia. Maka salah satu, ya, cara kita untuk dekat kepada Allah adalah dengan mujahadatun nafs, ya, mukhalafatun nafs, menyelisihi hawa nafsu kita, bersungguh-sungguh, ya, melawan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu. Dan ini juga yang disebutkan oleh Al-Arif Billah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau di salah satu quotes indah beliau, quotes hikmah beliau, yaitu di dalam kitab hikam beliau, kata beliau, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwati. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa, ya, menapaki jalan menuju Allah sedangkan dia terbelenggu dengan syahwatnya. Karena beliau faham bahwa syahwat itu salah satu hijab seorang hamba untuk dekat kepada Allah. Maka kita harus melawan hawa nafsu kita atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Dan yang terakhir yang menjadi hijab kita, hijab manusia untuk dekat kepada Allah adalah syaitan. Maka kita harus banyak-banyak bertaus kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Sebagaimana yang diperumpamakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa syaitan itu seperti anjing. Bagaimana kita bisa selamat dari anjing? Ya, kita minta perlindungan dari tuannya. Karena kita akan capek kalau kita melawan anjing itu dengan diri kita. Maka jalan yang terbaik agar kita bisa terhindar dari godaan syaitan yang selalu menjauhkan kita dari Allah adalah minta perlindungan kepada Allah. Dan hijab Allah yang berjumlah 70.000 itu, baik yang nur, cahaya, maupun yang kegelapan. Allah menghijab dirinya supaya alam semesta ini termasuk kita tidak hancur. Ya. Maka kita harus mengangkat, setelah kita selesai mengangkat hijab kita, hijab yang ada dalam diri kita, maka kita harus berusaha mengangkat hijab-hijab Allah itu agar kita dekat kepada Allah. Nah, hijab Allah yang berupa kegelapan itu adalah maksiat, syahwat. Maka kita harus melawan syahwat kita harus melawan hawa nafsu kita, ya. Termasuk penyakit-penyakit hati seperti riya, sum'ah, ingin didengar, ya, hubbu syuhrah, cinta popularitas, ingin terkenal, cinta kepada kedudukan, ya.
Maka kita harus hilangkan semua hasrat-hasrat itu supaya kita bisa dekat kepada Allah, supaya kita bisa merasakan kedekatan kolbu kepada Allah. Dan hijab-hijab cahaya itu juga harus kita angkat. Sebagaimana kegelapan itu menghijab kita, ya, yang berjumlah 70.000 itu, ya juga nur cahaya itu kadang menghijab kita. Terkadang ketaatan itu bisa menjauhkan kita dari Allah. Kapan ketaatan itu bisa berubah menjadi hijab? Ketika ibadah itu kita membawa aku di dalam diriku. Karena Allah enggan ada aku selain Dia. Maka kita harus mengangkat aku itu. Aku yang selalu merasa ibadah. Aku yang selalu merasa bahwa ibadah ini dariku. Maka Allah akan menghijab hamba-hamba yang seperti ini. Maka salah satu cara kita untuk mengangkat hijab itu adalah dengan membangun kesadaran ilahiyah. Kita selalu membangun kesadaran ilahiyah. Dengan apa? Dengan memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Tiada upaya, tiada kekuatan melainkan Allah. Tiada taufik yang mampu menggerakkan hamba agar bisa beribadah kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kita bermarifat. Karena orang yang mengenal Allah mustahil dia akan menduakan Allah. Dia kenal Allah, dia tahu siapa dirinya, dia tahu siapa Allah. Bagaimana mungkin dia bisa riya dalam taatnya? Karena dia tahu yang menggerakkan dirinya bisa beribadah kepada Allah adalah Allah juga. Terus apa yang dia sombongkan? Seperti orang yang dipinjamkan mobil, ya. Kan kurang etis dia bergaya-gaya dengan mobil pinjaman itu. Maka orang yang sadar bahwa mobilnya itu hanya pinjaman, dia tidak akan pernah sombong. Sama seperti seorang hamba yang berada di makom la haula wala quwata illa billah. Tidak akan pernah sombong ketika dia faham dirinya, ketika dia tahu dirinya, ketika dia mengenal Allah. Maka dia tidak akan pernah sombong. Maka secara otomatis hijab itu akan terangkat. Dan hijab yang paling dekat, ya, yang berjumlah 70.000 itu adalah hijab ma'rifat. Maka orang yang mengenal Allah itu langsung kebuka semua hijab-hijabnya sampai kepada hijab yang paling dekat. Maka dari itu teman-teman sekalian, mari kita berusaha untuk mendekat kepada Allah. Karena Allah itu tidak butuh tempat, kitalah mendekat kepada Allah dengan ma'rifat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, wusuluka ilallah. Sampainya kita kepada Allah dengan apa? Apakah dengan fisik? Oh tidak. Karena Allah bukan fisik. Allah non-materi. Sehingga kita tidak perlu fisik kita untuk mendekat kepada Allah. Tetapi Allah, kita akan sampai kepada Allah dengan kolbu kita, dengan ilmu kita, dengan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.